Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anissa, NDH 12 kelompok 2 angkatan 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Adapun identifikasi masalah, yang pertama kurang maksimalnya pelayanan klinik sanitasi, yang kedua masih ada masyarakat yang menggunakan jamban tidak layak, dan yang ketiga kurang maksimalnya evaluasi dan pencatatan pelaporan kegiatan. Dari identifikasi masalah, maka ditetapkanlah prioritas isu menggunakan metode USG. Yang pertama, kurang maksimalnya pelayanan klinik sanitasi. Untuk nilai seberapa mendesaknya ada 4, seberapa seriusnya ada 4, dan seberapa cepat isu akan memburuk ada 5, dengan hasil 13. Kemudian, masih ada masyarakat yang menggunakan jamban tidak layak, saya kasih nilai 5. Untuk seberapa serius dampaknya, saya kasih nilai 5, dan untuk seberapa cepat isu akan memburuk, saya kasih 5 dengan poin total perolehan 15. Kemudian yang terakhir, kurang maksimalnya evaluasi pencatatan dan pelaporan kegiatan. Seberapa urgensinya saya kasih 3, seberapa serius saya kasih 4, dan seberapa cepat isu akan memburuk saya kasih 5 dengan poin 12. Maka didapatkanlah prioritas isu dengan masalah masih ada masyarakat yang menggunakan jamban tidak layak dengan perolehan poin 15. Untuk rumusan masalah menggunakan metode Fishbone. Yang pertama ada manusianya, sumber daya manusianya yaitu kurangnya pengetahuan tentang jamban sehat, kebiasaan buang air besar sembarangan, serta rendahnya kesadaran sanitasi. Untuk metodenya, tidak ada edukasi rutin, pendekatan kurang partisipasif. Untuk sarana, ketersediaan material bangunan terbatas, biaya pembangunan jamban juga cukup tinggi. Untuk alat atau pendukung, tidak ada dukungan teknologi tepat guna, dan keterbatasan alat bantu pembangunan jamban. Kemudian untuk pengukuran, tidak ada data valid terkait jamban tidak layak, serta kurangnya monitoring dan evaluasi program. Kemudian yang terakhir, manajemen, ada kondisi geografis menyulitkan pembangunan jamban, serta dukungan pemerintah lokal belum maksimal. Setelah semua masalah tadi dirumuskan menggunakan Fishbone, kemudian dianalisis menggunakan metode SWOT, di mana untuk kekuatannya ada program STBM, kader kesehatan dan petugas sanitasi aktif di wilayah kerja, dukungan regulasi dari pemerintah pusat dan daerah, serta tersedianya edukasi dan media penyuluhan. Kemudian untuk kelemahannya, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya jamban sehat. Yang kedua, terbatasnya anggaran pembangunan jamban keluarga. Yang ketiga, masih ada kebiasaan buang air besar sembarangan secara turun-temurun. Dan yang keempat, lokasi geografis yang sulit. Untuk peluang, kemitraan dengan sektor swasta, program sanitasi dan bantuan, potensi penggunaan teknologi tepat guna untuk jamban sederhana dan murah, kemudian media sosial untuk edukasi sanitasi. Dan yang terakhir ada ancaman, di mana perubahan perilaku membutuhkan waktu pendekatan yang konsisten, ketergantungan pada bantuan pemerintah, ketidakmerataan pembangunan wilayah terpencil, serta tantangan sosial, budaya, dan adanya penolakan perubahan. Yang terakhir ada pemecahan masalah berdasarkan SWOT, yaitu memanfaatkan kekuatan, meningkatkan sinergi antara petugas sanitarian dan kader untuk melakukan edukasi door-to-door, kemudian memanfaatkan regulasi dan dukungan pemerintah sebagai dasar pelaksanaan intervensi wajib jamban layak dan sehat. Kemudian mengatasi kelemahan dengan cara mengadakan pelatihan pembuatan jamban murah dari bahan lokal, membuat program pembiayaan mikro cicilan untuk pembangunan jamban keluarga. Kemudian menggunakan peluang dengan bekerja sama dengan perusahaan untuk pengadaan material jamban, kemudian mengembangkan kampanye sanitasi sehat melalui media sosial yang menjangkau generasi muda,
Dan yang terakhir, mengantisipasi ancaman dengan cara melakukan pendekatan budaya dan tokoh masyarakat untuk mengubah perilaku yang mengakar, dan terakhir membuat sistem pemantauan berbasis masyarakat agar tidak hanya bergantung pada pemerintah. Sekian presentasi dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.